Seorang pekerja Gojek Motor mendatangi kantor fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso terkait seragam sekolah untuk kedua anaknya yang duduk di sekolah menengah pertama SMP. Pengaduan tersebut ditemui Baktiono dan Abdul Goni, politisi Partai PDI Perjuangan. Dapat info dari warga yang curhat gitu ya terkait masalah seragam sekolah. Bisa ceritakan sedikit Pak Ketua gimana kronologisnya? Ya, terkait dengan warga yang dia bekerja sebagai Gojek dan mengadu ke fraksi PDI Perjuangan, dan saya yang menerima bersama Mas Goni. Ternyata ini sangat memprihatinkan karena apa? Anak ini sekolah di SMP Negeri 61 dan juga sekolah di SMP Negeri 26. Jadi yang bersangkutan ini pengemudi Gojek mempunyai 2 anak yang masuk di sekolah negeri, dan orang tuanya beserta anak-anaknya juga masuk data MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi waktu itu mereka kan tidak mengerti dan mereka tidak daftar dalam jalur mitra warga. Walaupun tidak daftar jalur mitra warga, jadi semangat orang tuanya untuk tetap menyekolahkan anaknya ini tadi ya tetap untuk bisa mensupport mereka. Dan dia juga punya orang tua, ibunya juga sedang sakit stroke, yang di rumah yang dijaga gantian oleh anaknya perempuan dan laki-laki, dan kadang juga saudara Johan ini juga turut menjaga. Dan yang lebih tragis lagi yaitu saudara Johan ini tidak mampu memberikan seragam ke anak-anaknya ini yang diterima di kedua sekolah, baik di SMP Negeri 61 maupun SMP Negeri 26 di Kota Surabaya. Dan yang lebih sangat menyedihkan, seragamnya itu dipakai bergantian. Jadi seragam dipakai bergantian oleh yang anaknya laki-laki dan juga dipakai anaknya yang perempuan. Dan setiap kali ke sekolah, memang dia tidak pakai seragam resmi karena tidak punya seragam. Jadi pakai seragam yang ada, yaitu seragam pramuka. Jadi semua pakai seragam pramuka terus, memang yang dia punya sebelumnya itu. Sempat juga ditegur oleh gurunya, juga oleh sekolahnya. Seharusnya dari pihak sekolah itu mengerti kalau orang tuanya sudah menyatakan bahwa dia tidak mampu, apalagi juga memakai seragam yang berbeda dengan teman-temannya. Secara otomatis anaknya ini juga ada tekanan psikisnya, bagaimana dia berjuang melawan psikis dia sendiri. Teman-temannya memakai seragam putih biru, tapi dia pakai seragam pramuka terus, ada apa? Dan juga pasti kan teman-temannya juga bertanya. Dan ini harusnya dari wali kelas, guru, kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 61 maupun di SMP Negeri 26 itu tanggap. Dan segera harusnya juga dimasukkan dalam jalur mitra warga dan diberikan seragam agar anak ini juga tidak mendapat tekanan psikis dan mereka bisa belajar setara dengan teman-temannya. Artinya setara tadi, kalau sudah masuk di kelas, mereka itu berkedudukan sama, baik warga itu mampu maupun tidak mampu. Jadi yang membedakan itu adalah yaitu kemampuan akademisnya. Kalau mereka tadi mempunyai kemampuan akademis yang tinggi, tapi terganggu psikisnya gara-gara seragam dan gara-gara anak tukang Gojek, anak warga yang tidak mampu, itu juga akan berpengaruh. Maka kami minta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, saya sebagai anggota Badan Anggaran dari fraksi PDI Perjuangan sudah memberikan anggaran, sudah mengesahkan anggaran tahun 2021 pada bulan November tahun 2020. Artinya anggaran untuk jalur mitra warga bagi warga yang tidak mampu, apalagi sampai ketahuan tidak bisa membeli seragam, itu seharusnya bisa dicairkan semua.
Dan kalau sampai tidak bisa menggunakan anggaran yang sudah kita sahkan, yang sudah kita berikan, tidak mampu, maka harus ada evaluasi dari wali kota. Selama musim pandemi, DPRD Kota Surabaya tidak pernah merefocusing atau memangkas, memotong anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dan ini harus juga dimanfaatkan seluas-luasnya, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk warga Kota Surabaya, agar mereka bisa juga menikmati pembangunan dan hasil mereka menjadi warga Kota Surabaya. Yang tahu warga mampu atau tidak mampu itu adalah sekolah itu masing-masing, berdasarkan data yang sudah online, yang sudah tersambung baik ke instansi-instansi terkait, dan bisa juga dilihat mereka secara faktual, warga itu mampu atau tidak. Kalau seandainya tadi masih kurang yakin, gurunya itu kan ada beberapa guru, dicoba untuk mampir ke rumahnya, dicoba untuk melihat kondisi para siswanya kalau waktu pulang atau waktu berangkat. Dengan demikian akan ketahuan dan akan bisa dideteksi warga itu mampu atau tidak. Dan bagi warga yang dikunjungi oleh guru, apalagi oleh kepala sekolah, itu akan merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga itu. Kami pernah mengalami waktu SD, itu hanya disapa di depan rumah oleh guru saya. Itu tahun 1970-an. Sampai sekarang saya ini bangga dan ingat akan guru itu. Dia menyapa dan turun dengan ramah, cuma menyapa saja. Jadi say hello. Saya cerita sampai sekarang, sampai saya dipercaya jadi anggota DPRD, walaupun yang bersangkutan sudah mendahului kita. Tapi ini kan luar biasa. Jadi guru-guru itu memperhatikan siswanya itu sampai mereka itu melewati dan berhenti di depan rumah. Apalagi kalau tadi mereka sampai bisa berdiskusi, berdialog, mengetahui situasi kondisi keluarga seperti apa. Apalagi ada neneknya yang sakit, mereka menjaga secara bergantian. Dan kita tidak tahu nanti anak ini akan jadi apa. Tapi saya yakin nanti anak-anak yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang hebat, karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang sulit, dan mereka nanti juga akan menampak kehidupan yang lebih baik.